Oke, baik sobat milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Nah, di sini kita masih ngobrol sama Bang Rusdi nih, ngomongin soal programnya dengan menebar kencelengan yang kita tahu ini adalah sebuah kegiatan sosial yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, Bang Rusdi tadi mungkin tadi kita sempat ngebahas nih kalau ini diinovasikan Jermani ya. Itu Jermani itu berarti singkatan ya Bang Rusdi ya? Betul Mbak, betul. Apa tuh kalau boleh tahu? Oke, baik. Mohon izin menjelaskan Jermani sendiri. Jermani sendiri itu suatu singkatan. Kalau kita jabarkan, Jermani itu adalah Juru Peras Masa Kini. Juru Peras Masa Kini adalah usaha bisnis minuman kekinian yang bulan Maret lalu kita genap 1 tahun seperti yang terlihat di kaos yang saya gunakan ini. Selebrasi anniversary Jermani yang ke 1 tahun, kita 20 Maret kemarin alhamdulillah anniversary 1 tahun. Jadi Jermani ini adalah bisnis franchise minuman masa kini yang lahir di masa COVID pandemi 19 seperti itu. Karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya kebutuhan masyarakat akan vitamin C dan maraknya juga minuman-minuman kekinian. Akhirnya Jermani ingin ikut andil dalam arus market yang besar tersebut, makanya lahirlah minuman kekinian yang berbeda dari yang lainnya, yaitu Juru Peras Masa Kini dengan dikemas seperti masa kini ya, milenial seperti itu. Iya, benar. Berarti ini bermula dari pandemi ini gitu kan, butuh usaha sampingan dan akhirnya terlahir si Jermani ini berarti ya Bang tadi. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ini untuk kemitraannya sendiri sejauh ini sudah tersebar ke beberapa daerah nih Bang kalau boleh tahu. Alhamdulillah untuk 1 tahun berjalan ke Jermani ini kami sudah tersebar 14 outlet yang tersebar di Jakarta, Kalideres, kemudian juga di Karanganyar, ada juga di Cibarusa, di Tambun Utara juga ada 2, di Cibitung, dan lebih banyaknya di Cikarang Utara. Dan sampai saat ini juga masih ada beberapa penawaran dari calon-calon mitra kita yang ingin buka di luar kota seperti Yogyakarta, Kebumen, Cirebon, dan lain-lain. Seperti itu. Luar biasa ya. Ini nggak cuman sebagai penjual minuman biasa gitu, tapi ada program-program yang tadi dijelaskan sama Bang Rusdi adalah salah satu program yang tadi menebar kencelengan. Nah, selain program-program itu ada nggak sih Bang program-program lain yang mungkin dari perkumpulan atau komunitas Jermani atau mitra Jermani berarti ya? Oke, kalau untuk itu ada nggak yang dibuat program lain gitu? Oke, kalau untuk program sih yang sudah terrealisasi sekarang adalah program serba 100 kencelengan kebaikan tersebut. Selain itu juga kita program sosialnya adalah ikut andil dalam kegiatan-kegiatan aksi sosial seperti bakti sosial, kemudian santunan anak yatim dan kaum duafa, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kita berupaya dan berusaha Jermani ingin ikut andil dalam setiap kebaikan-kebaikan tersebut, begitu. Ini Bang Rusdi terhadap program yang mungkin sekarang lagi dijalani dengan teman-teman yang ada di mitra Jermani ini, yaitu menyebar kencelengan gitu kan. Nah, ada nggak sih Bang pengalaman unik gitu yang mungkin bisa diceritakan ke kita gitu soal program ini? Program uniknya mungkin karena pengalaman uniknya ya karena baru jadi masih terasa aneh untuk masih terasa aneh untuk para mitra-mitra kita, karena pada dasarnya mereka hanya berjualan. Ketika disodorkan kegiatan seperti ini, kok ini apa segala seperti ada kencelengan yang seperti itu gitu. Jadi saya rasa ini menjadi suatu hal yang berbeda, yang pada mereka umumnya, yang pada umumnya orang-orang berjualan hanya berjualan saja, tapi ketika diberikan kenceleng ini menjadi suatu hal yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Bahkan dari sobat-sobat Jermani, para konsumen pun bertanya, ini
ini kenceleng apa kok ada kenceleng di booth ataupun di gerobak minuman, ini untuk apa, seperti apa. Jadi seperti itu Mbak kita-kitanya. Ini Bang, atau hambatannya gitu yang dirasakan dalam membuat program kencelengan ini. Selama ini kendalanya apa aja? Kendalanya adalah menyatukan mindset dan persepsi yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kita melakukan hal baik, belum tentu hal baik tersebut akan direspon baik juga dengan orang lain. Jadi PR terbesarnya adalah saya bagaimana caranya memotivasi para mitra, memotivasi para calon-calon penerima kenceleng yang akan saya sebar ini, agar mereka juga termotivasi untuk melakukan hal kebaikan tersebut. Jadi hambatannya ada kita menyamakan, menyelaraskan persepsi yang kita bawa bahwa tujuan kita adalah kegiatan sosial. Jadi tidak hanya kita berjualan saja, tapi dari sisi lain berjualan tersebut kita berharap ada dampak positif yang kita berikan, yaitu nyatanya dalam bentuk kegiatan sosial tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Berarti itu menyatukan mindset tuh merupakan salah satu tantangan terbesar juga ya berarti dalam menebar kencelengan ini. Nah, Bang Rusdi sebagai bahasanya pengusaha gitu, pengusaha gitu kan, jeruk peras masa kini ini gitu kan. Apa sih mungkin bisa disampaikan untuk memotivasi anak-anak muda yang mungkin sekarang tuh terkesannya tuh wah, jualan tuh kadang gengsinya sangat luar biasa nih Bang Rusdi. Ini gimana supaya memotivasi anak muda yang mungkin punya juga berkeinginan untuk menjadi jiwa pengusaha gitu. Oke Mbak, baik. Pengusaha itu bukan warisan Mbak. Pengusaha itu bakat, bukan juga bakat. Pengusaha itu kemauan yang kita lakukan. Jadi yang saya amati sejauh ini dari generasi kita kaum milenial adalah tantangan terbesar mereka adalah takut untuk memulai. Itu menjadi suatu penghalang terbesar yang kaum generasi muda alami. Mereka punya gagasan, saya yakin mereka juga punya cita-cita, mereka punya harapan, pengen seperti ini, pengen seperti itu, tapi mereka takut untuk memulai. Karena pada dasarnya seperti saya juga awal-awal mula, Jermani ini prosesnya ini sampai rilis di pertama kali untuk satu outlet itu prosesnya hampir 4-5 bulan untuk rilis. Karena saya bertengkar dulu, saya berantem dulu dengan pikiran saya sendiri. Apakah saya bisa untuk take actionnya tuh? Saya punya gagasan segala macamnya, tapi saya nggak memiliki keberanian yang cukup untuk memulai tersebut. Saya takut nanti kalau gagal bagaimana, nanti kalau jualan yang nggak laku bagaimana, nanti kalau ini kalau itu, hal itulah yang menjadi hambatan terbesarnya. Oleh karena itu buat kaum muda semuanya, ketika kita memiliki satu gagasan, ketika kita memiliki cita-cita, jangan tunggu cita-cita itu untuk sempurna, karena kesempurnaan itu nggak akan pernah kita dapatkan di awal. Kesempurnaan itu bisa kita dapatkan adalah ketika kita memiliki ide tersebut walaupun sekecil apapun ide tersebut, kita berani take action. Sambil berjalan, marilah kita sempurnakan ide tersebut. Seperti itu. Makanya jangan takut untuk kaum muda semuanya memulai. Lakuin aja, jalan aja dulu, lakuin aja dulu, mulai aja dulu. Bagaimana nanti gagal ataupun jatuh itu hal belakangan. Kalau kita gagal ya kita senyumin aja. Oh, rasanya gagal seperti ini tuh. Ya kalau kita sukses ya alhamdulillah gitu. Kalau kita gagal materi anggap aja sedekah. Itu aja kok repot Pak. Jadi mari kita samakan mindset untuk kita berani untuk memulai. Karena kesempurnaan itu hanya bisa didapatkan ketika kita berani untuk memulai. Berani untuk memulai kuncinya ya Bang Rusdi. Oke Bang Rusdi sendiri interest untuk berkecimpung di dalam dunia usaha seperti ini sejak kapan sih? Apa dulu pernah kepikiran gak sih sampai pada akhirnya wah ternyata punya usaha seperti ini gitu sebelumnya gitu? Saya jujur sebelum pernah memiliki usaha seperti ini Mbak, yang tadi saya katakan. Untuk memulai usaha Jermani ini prosesnya 5 bulan. Saya sampai bertengkar dulu dengan diri saya sendiri, karena
saya nggak ada basic, nggak ada pengalaman berdagang, saya nggak ada pengalaman jualan, saya hanya ada pengalaman dalam artian tuh ada sedikit ilmu yang saya baca sana sini. Cuma tantangan terbesar adalah yaitu memulai tadi. Pada sampai pada titik di mana Jerman itu launching pun saya sampai undur lagi 2 hari ke depannya karena mempersiapkan diri saya agar benar-benar bisa untuk terjun ke usaha tersebut seperti itu Mbak. Jadi kalau dibilang saya ini usaha Jermani atau punya usaha lain selain Jermani, saya belum pernah punya usaha minimal seperti ini. Tapi saya karena basicnya di desain, saya punya usaha sampingan yaitu percetakan online Cikarang. Itu sudah ada 3 tahun yang lalu, berarti 3 tahun yang lalu. Jadi bisnis sampingan yaitu ya bisnis online tersebut, percetakan online Cikarang. Kami menerima berbagai request desain dari UMKM, dari company, dari teman-teman seperti itu. Jadi kalau minuman kita baru pertama kali ini. Luar biasa loh Bang, maksudnya sejauh ini sudah membuka banyak mungkin outlet gitu kan di 14 titik gitu ya. Waduh luar biasa. Nih Bang Rusdi gitu kan, sebagai apalagi kan Bang Rusdi tadi yang Bang Rusdi katakan bahwasanya ini sebenarnya usaha pertama gitu ya di Jermani ini ya, maksudnya yang baru berkecimpung dan langsung membuka berbagai maksudnya franchise berarti kan, maksudnya orang outlet di titik-titik itu. Waduh, apa yang dipersiapkan yang sampai pada akhirnya matang untuk membuat, kan apalagi kalau misalkan kalau cuman sekedar membuka usaha sendiri gitu, dan ini kepikiran untuk sampai akhirnya membuka cabang di beberapa titik gitu kan, membuka peluang untuk orang juga bisa ikut franchise ke Bang Rusdi gitu. Itu gimana, persiapan apa yang Bang Rusdi lakukan saat itu? Oke. Sebenarnya Jermani ini ketika awal saat berdiri satu outlet tersebut di tanggal 20 Maret 2021, saya nggak ada kepikiran sama sekali Mbak akan memiliki ataupun membuat bisnis franchise ini, karena saya niatnya ya punya usaha, ya udah punya satu usaha sampingan minuman Jermani tersebut ya udah. Tapi entah kenapa di awal opening tersebut ternyata animo dan antusias masyarakat luar biasa Mbak. Luar biasa sekali. Kita di pekan pertama sampai closing 1.000 cup lebih untuk minuman Jermani, dan juga dari masyarakat sekitar banyak bertanya-tanya, ini franchise atau bukan, ini franchise dari mana, kita pengen join dong. Pada saat itu kurang lebih di minggu pertama yang saya catat ada 8 calon yang ingin ikut bergabung. Tapi karena pada saat itu saya belum tahu ilmunya, saya belum tahu mau seperti apa nanti mereka bergabungnya, saya nggak tahu sistem seperti apa. Akhirnya saya minta waktu 2 bulan kepada 8 calon mitra Jermani ini untuk bisa saya mempersiapkan semuanya, model bisnis apa yang cocok yang akan saya gunakan kita di Jermani ini, mempersiapkan planningnya mau seperti apa nanti ke depannya. Tentunya yang terpenting adalah kita mempersiapkan ilmu-ilmunya, dan lebih dari itu adalah kita nekat aja Mbak. Modal nekat luar biasa. Yang saya pada akhirnya banyak membuka outlet, dan dari 8 calon gitu ya yang ingin ikut gitu bersama Bang Rusdi gitu join usaha, dan saya pada akhirnya sekarang sudah membuka 14 outlet. Luar biasa sekali Bang Rusdi. Ini sangat menarik pembahasan kita mengenai bisnis ini gitu kan, yang mungkin banyak sekali franchise yang kita tahu selama ini nih Bang Rusdi. Tapi kita akan ngobrol lagi Bang Rusdi setelah jeda yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.